Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Dewa Abadi. Bab 882 Tertelan. Dia segera menyimpan lukisan pemandangan yang indah itu dan berlari keluar tanpa berpikir panjang. Tunggu. Ekspresi sang perawan agung tampak serius saat dia berkata, kau tidak bisa melarikan diri darinya seperti ini. Itu adalah senjata yang tak tertandingi dan mematikan yang telah membangkitkan kecerdasannya. Bahkan 5 tanda kehancuran dewa dan manusia pun tidak dapat lolos darinya. Ekspresi Yao Qingyu berubah. Dia telah mengantisipasi keganasan makhluk jahat itu, yang mungkin mengancam 5 tanda kerusakan pada makhluk surgawi, tetapi dia tidak pernah menyangka makhluk itu akan begitu berbahaya. Setelah berpikir sejenak, dia menatap gadis surgawi agung. Katakan padaku jika kau punya ide. Karena gadis surgawi tertinggi telah memanggilnya kembali, dia pasti punya cara untuk menghadapinya. Tanpa basa-basi lagi, gadis surgawi tertinggi mengeluarkan cakram penghancur dunia. Bentuknya membesar saat menghadap angin, dan dalam sekejap tingginya mencapai 100 kaki. Kemudian, sambil meraih Hong Luan, dia dengan cepat melompat ke atas, dan sebuah celah muncul saat dia diam-diam mengucapkan mantra. Dia menoleh dan berkata, aku tidak berdaya untuk mengaktifkannya. Aku hanya bisa berdoa agar alat ini mampu menahan serangan prajurit kejam itu. Yao Qingyu ragu sejenak. Jika prajurit ganas itu memakan mereka, bukankah mereka akan terjebak di dalam perutnya selamanya? Namun, karena situasinya sudah sampai seperti ini, tidak ada solusi yang lebih baik. Dia melompat masuk untuk menyelamatkannya. Bahkan tidak ada waktu untuk mengamati lingkungan sekitar. Raungan dahsyat yang mengguncang jiwa pun terdengar. Segera setelah itu, cakram penghancur dunia terjerat oleh sesuatu. Sang perawan surgawi agung buru-buru menutup pintu masuk dan keluar. Sesaat kemudian, cakram penghancur dunia mulai berputar dengan liar. Pada saat yang sama, akar-akar pohon itu mengencang di sekitar cakram penghancur dunia, menyebabkan cakram itu berderit karena tekanan. Yao Qingyu dan gadis surgawi tertinggi ketakutan, khawatir cakram penghancur dunia akan hancur berkeping-keping. Untungnya, setelah beberapa kali mencoba, si pembunuh gagal. Setelah sensasi berputar hebat lainnya, lingkungan sekitar kembali tenang. Ekspresi Yao Qingyu berubah serius, retakan muncul di dahinya, dan dia mengaktifkan mata wawasannya. Dia ingin melihat apa yang terjadi di luar. Namun, setelah dipindai, teknik penglihatan matanya ternyata terhalang. Ia tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget, batu penggilingmu sungguh sebuah harta karun. Sang perawan surgawi agung segera menjadi waspada dan berkata, jangan berani-beraninya kau memiliki ide-ide liar, itu bisa mengancam nyawamu. Setelah mengatakan itu, dia menggunakan segel tangan, dan penghalang batu penggiling di depannya menjadi transparan, memungkinkannya untuk melihat dunia luar. Yang terlihat oleh mataku hanyalah kegelapan pekat. Sang gadis surgawi sekali lagi melepaskan segel tangannya, dan batu penggiling penghancur dunia memancarkan cahaya yang menyilaukan, menerangi dunia luar. Sesosok dinding daging yang besar dan menggeliat muncul, dipenuhi dengan pembuluh darah dan lekukan yang tak terhitung jumlahnya, dan sangat panas. Wajah Yao Qingyu menjadi gelap, apa yang paling kutakutkan telah terjadi. Sang gadis surgawi agung menyadari keadaan sulitnya, wajahnya sedikit pucat, kita telah ditelan oleh senjata mengerikan itu. Ini berarti bahwa tanpa bantuan dari luar, mereka mungkin akan terjebak di sana selama sisa hidup mereka. Dalam momen yang membingungkan barusan, Hong Luan yang tidak sadarkan diri menabrak penghalang berkali-kali, menyebabkan tubuhnya dipenuhi memar. Aku akhirnya tersadar dari rasa sakit itu. Ia membuka matanya dengan linglung, merasa seluruh tubuhnya sakit. Siapakah aku? Di mana aku? Sang perawan agung berkata dengan kesal, aku punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kau dengar dulu? Hong Luan bertanya secara naluriah, kabar baik apa? Sang perawan surgawi berkata, kita telah menghancurkan roh jahat bodhisattva dan menemukan sutra kelahiran kembali. Hong Luan melompat setinggi 3 zhang ke udara, sangat gembira, hebat. Perjalanan ini sangat berharga. Aku sangat bijaksana. Mengikuti bocah nakal itu jelas merupakan keputusan yang tepat. Sesaat kemudian, gadis surgawi itu berkata lagi, kabar buruknya adalah kita telah dimakan oleh para prajurit jahat. Bersiaplah untuk menjadi tua dan meninggal di sini. Hong Luan terkejut, dan wajahnya langsung muram. Wah, guru, aku belum mau mati. Yao Qingyu sialan itu, semua ini adalah perbuatannya.
Kata-kata itu bahkan belum sepenuhnya keluar dari mulutnya. Sebuah suara samar terdengar dari belakangnya. Saat hal-hal baik terjadi, kamulah yang dianggap hebat. Saat hal-hal buruk terjadi, kamu menyalahkan aku. Kamu sudah mengatakan semuanya. Ah! Hong Luan terkejut. Dia menoleh dan melihat Yao Qingyu di sana, dan tanpa sadar menutup mulutnya. Wajah cantiknya langsung memerah, dan dia berkata, "Tuan, tidak. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia tidak mendengar saya memanggilmu Tuan barusan?" Dia dengan cepat membalas secara telepati. Sang perawan surgawi agung berkata dengan tenang, "Dia telah menebak segalanya kecuali identitasku, yang belum dia ketahui. Tidak perlu merahasiakannya melalui telepati." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Yao Qingyu dan berkata, "Mengapa kita tidak memaksa keluar dari perut monster itu? Lalu mereka masing-masing akan menggunakan kemampuan unik mereka untuk melarikan diri secara terpisah? Semuanya tergantung pada siapa yang cukup sial untuk tertangkap oleh para tentara yang kejam." Yao Qingyu merenungkan bahwa ini adalah solusi yang mungkin, tetapi memiliki kekurangan yang serius. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebaiknya jangan bertindak gegabah. Jika ini dilakukan di luar ruangan, metode ini akan berhasil. Ini hanya masalah keberuntungan. Tetapi meskipun kau tahu jalan keluar dari labirin celah bintang itu, akan memakan waktu seharian penuh. Bagaimana kau bisa lolos dari kejaran para prajurit ganas itu? Ia dapat dengan mudah menangkap kita hanya dengan menggunakan akar pohonnya untuk melintasi celah-celah." Sang perawan agung berada dalam dilema. Itu benar. Bahkan di puncak kekuatannya, dia terluka oleh para tentara yang ganas. Selain itu, dalam kondisinya saat ini, melarikan diri dari perutnya akan jauh lebih berbahaya. Siapakah prajurit ganas ini? Dia sangat menakutkan. Yao Qingyu berkata dengan tenang, "Sebuah harta karun dari seorang ahli yang tak tertandingi dari 10.000 tahun yang lalu." Gadis surgawi itu memandang Yao Qingyu dengan curiga. "Bagaimana kau tahu?" Yao Qingyu duduk bersila, menutup matanya untuk menyesuaikan posisinya, lalu berkata, 10.000 tahun yang lalu, para dewa kuno memerintah dunia dan memandang semua makhluk hidup sebagai babi dan domba yang harus dikurung dalam kandang. Semua makhluk hidup memberontak melawan dewa-dewa kuno, sehingga memulai perang untuk menghancurkan para dewa. Retakan di kosmos yang hingga kini belum tertutup adalah sisa-sisa yang ditinggalkan oleh para dewa kuno selama serangan mereka. Terkadang retakan-retakan ini berisi sisa-sisa dewa kuno, terkadang jasad para tokoh perkasa yang tak tertandingi, dan terkadang senjata ilahi milik keduanya. Senjata berbentuk akar pohon ini pastilah senjata yang ditinggalkan di sini oleh seorang ahli yang tak tertandingi 10.000 tahun yang lalu. Hong Luan mengedipkan matanya dengan susah payah, menatap tuannya dengan ekspresi kosong, mencoba mencari kepastian. Yang mengejutkan semua orang, gadis surgawi itu juga membuka matanya lebar-lebar, dan untuk pertama kalinya ia mendengar dengan jelas tentang perang kuno yang menghancurkan para dewa. Sang Mahadewa Agung memandang Yao Qingyu dengan ekspresi terkejut. Dia semakin merasa tidak mampu memahami pria ini. Siapakah kamu? Dia mengajukan pertanyaan yang juga diajukan banyak orang. Yao Qingyu tidak menjawab, tetapi berkata, "Kalian berdua diam. Jika kita ingin keluar, harapan kita terletak pada sutra kelahiran kembali." Dia membuka matanya, terpancar secercah kelicikan di dalamnya. Jika saya ingat dengan benar, setelah serangan pertamanya oleh akar pohon, dia menggunakan tanda pendengaran untuk menyelidiki situasi di dalam celah langit berbintang. Selain mendengar roh jahat Bodhisattva membacakan Sutra Kelahiran Kembali dalam diam, mereka juga secara tak terduga menemukan bahwa makhluk jahat itu secara bertahap menjadi tenang saat sutra tersebut dibacakan. Selain itu, Bodhisattva roh jahat telah berada di celah bintang selama bertahun-tahun, namun para prajurit yang kejam tidak pernah menyerangnya. Bahkan mayat-mayat di dalam lubang itu menunjukkan tanda-tanda dicekik oleh akar pohon. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa kecerdasan senjata jahat itu lahir dari roh jahat Bodhisattva yang bertahun-tahun melafalkan Sutra Kelahiran Kembali secara diam-diam. Prajurit yang gagah berani itu pasti menganggap roh jahat Bodhisattva sebagai anggota keluarga. Tentu saja, ini hanyalah spekulasi. Apakah ini berhasil atau tidak, kita harus mencobanya untuk mengetahuinya. Bab 883 Kekuatan Jasa. Setelah mendengar itu, mata sang gadis surgawi menunjukkan secercah harapan. Pria ini sungguh luar biasa. Dia selalu berhasil mengejutkan orang-orang di saat-saat penting. Namun kemudian dia mengerutkan kening, Sutra Kelahiran Kembali itu adalah kitab suci rahasia yang tidak diturunkan oleh kuil tiangan pada waktu itu.
Bahkan umat Buddha pun perlu mencapai tingkatan bodhisattva untuk memahami hal ini. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memahaminya? Bagaimana kalau aku coba mencari solusinya? Aku yakin aku akan melakukannya lebih cepat daripada kamu. Matanya melirik ke sana kemari. Yao Qingyu memutar matanya ke arahnya. Melamun selarut ini? Tetap di tempat dan jangan ganggu aku. Jika itu adalah kitab suci Buddha atau tahu dari alam para santo atau kaisar, dia benar-benar harus mempertimbangkan apakah dia dapat sepenuhnya memahaminya. Namun, kesulitan apa yang ada dalam memperoleh kitab suci Buddha atau Taois pada tahap jiwa baru lahir? Yang Anda butuhkan hanyalah waktu yang cukup. Dia segera memejamkan mata dan merenungkan maknanya dalam hati. Sang gadis surgawi menyilangkan tangannya dan mendengus, aku menolak untuk percaya bahwa seorang kultivator jiwa baru lahir dapat memahami kitab suci Buddha dan tahu tertinggi dari alam transformasi ilahi. Hong Luan membalas, benar sekali, seorang kultivator Naschen Soul bahkan tidak tahu apa itu dunia. Guru, mari kita tunggu saja sampai dia mengalami kemunduran, lalu kita minta bantuan Anda. Sang gadis surgawi juga duduk bersila, menutup matanya, dan berkata, aku pun butuh waktu sebulan untuk berkultivasi, meskipun hanya sedikit. Saya harap dia akan segera menyerah. Hong Luan, karena merasa sangat bosan, juga mulai bermeditasi. 10 hari kemudian, sang guru dan murid berada dalam keadaan meditasi yang mendalam. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan menyinari, mengejutkan keduanya hingga terbangun. Hong Luan secara naluriah membuka matanya, dan segera merasakan sakit yang tajam di matanya, lalu mengeluarkan rintihan pelan. Apa ini? Sang perawan surgawi agung, yang berdiri di samping, mulai bernapas berat, matanya yang besar, jernih, hitam dan putih terbuka lebar. Dia telah menguasai sutra kelahiran kembali hingga sempurna? Sudah setahun berlalu? Dia menghitungnya dan terkejut mendapati bahwa baru 10 hari berlalu. Dia memahami kitab suci dalam 10 hari, sesuatu yang mungkin tidak akan bisa dipahami sepenuhnya oleh wanita itu dalam setahun. Pemahaman macam apa ini yang melampaui akal sehat? Di tengah tatapan terkejut kedua wanita itu, tubuh Yao Qingyu memancarkan cahaya Buddha yang sangat kuat, menerangi batu penggiling penghancur dunia dengan kilauan keemasan. Seandainya Yao Qingyu mencukur rambut panjangnya dan mengenakan jubah. Justru karena cahaya Buddha yang begitu kaya itulah hanya seorang bodhisattva yang dapat memilikinya. Siapa yang berani mengatakan dia bukan seorang Buddhis? Yao Qingyu perlahan membuka matanya, alisnya sedikit mengerut. Kitab suci Buddha sangat sulit dipahami, saya butuh waktu 10 hari untuk memahaminya. Anda perlu tahu bahwa dia dapat memahami teknik-teknik dasar hanya dalam beberapa jam. Menghabiskan waktu 10 hari benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dia melirik gadis surgawi agung di sampingnya dan bergumam, seharusnya aku mendengarkanmu dan membiarkanmu mencoba. Ini hanya membuang-buang waktu. Sang gadis surgawi sangat malu dan dengan cepat melambaikan tangannya, sambil berkata, kau terlalu baik, kau terlalu baik. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya. 10 hari terlalu lama untuk orang ini? Pikiran bahwa hal itu mungkin membutuhkan waktu setahun membuatku merasa sangat bersalah. Untuk menutupi rasa malunya, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, bagaimana kalau kita coba sekarang? Yao Qingyu berkata, tidak perlu terburu-buru, mari kita lakukan beberapa persiapan dulu. Bagaimana jika kitab suci tidak berfungsi dan kita diserang olehnya? Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan 2 potong jubah bodhisattva. Bodhisattva agung setara dengan makhluk tertinggi dari 5 tanda kehancuran pada dewa dan manusia. Jubah yang dikenakannya sepanjang tahun mengandung kekuatan Buddhanya, sehingga sangat melindungi. Sekarang Yao Qingyu telah mendalami Buddhisme dan Taoisme, sehingga jubah ini dapat memanfaatkan beberapa pengaruhnya. Mereka segera mulai menyempurnakannya. Setengah hari kemudian, dia menggunakan kedua bagian jubah itu untuk membuat pakaian dan celana, yang dikenakannya pas di tubuhnya. Oleh karena itu, kecuali jika 5 tanda kehancuran langit dan manusia digunakan, akan sulit untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Selain itu, Yao Qingyu juga tidak tinggal diam, dan mengeluarkan kertas giok jiwa. Renungkanlah dalam hati, penghakiman jiwa, di atas. Meskipun senjata ganas itu sangat ampuh, kecerdasannya masih dalam tahap awal dan mungkin belum terlalu kuat. Ketika menghadapi situasi yang putus asa, Anda dapat mencoba melakukan pemeriksaan jiwa dan secara paksa menarik keluar jiwa tersebut. Jadi, beberapa jam kemudian, mata Yao Qingyu berbinar tajam, dan ketika tatapannya tertuju pada Hong Luan, yang terakhir secara naluriah menutupi dadanya.
Dia merasa tidak nyaman di bawah tatapan mereka, seperti katak yang ditatap oleh ular berbisa. Teknik jahat macam apa yang selama ini kau latih? Rasanya seperti aku bisa terbunuh kapan saja. Yao Qingyu mengalihkan pandangannya dan berkata, sebaiknya kau selamatkan dirimu. Mereka agak konyol dan menggemaskan, dan terkadang cukup lucu. Hah? Hongluan menggertakkan giginya, menghentakkan kakinya karena marah, dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Namun, dalam kemarahannya, yang bisa dia lakukan hanyalah melampiaskannya. Ia hanya bisa berpikir dalam hati, sialan, kau akan menyesal jika suatu hari nanti jatuh ke tanganku. Yao Qingyu tersenyum lembut, lalu menatap Putri Surgawi Agung dan berkata, selain itu, izinkan saya untuk menghilangkan potensi masalah ini untuk Anda. Barulah kemudian Yao Qingyu menyadari bahwa setelah 10 hari, gadis Surgawi Agung, yang sebelumnya tampak seperti anak berusia 5 tahun, kini tampak seperti anak berusia 10 tahun. Dia memiliki wajah oval, kulit cerah, mata berbentuk almond, pangkal hidung yang tinggi, dan bibir tipis berwarna merah muda. Dia berseru kaget, kamu cantik sekali. Benarkah kamu cantik? Aku benar-benar tidak tahu babi mana yang mendapat keuntungan. Berdasarkan intuisi saya, sang perawan surgawi agung sendiri pastilah sangat dewasa. Sebagian besar dari mereka sudah memiliki pasangan. Sang perawan surgawi agung tidak peduli dengan ejekannya, karena dia sangat menantikan teratai emas 9 kelopak. Tanpa menunda, Yao Qingyu dengan tegas mengeluarkan teratai emas 9 daun. Dia melirik Jin Lian beberapa kali dan bertanya, di mana panahnya? Kita saling bertukar pahala dengan satu tangan dan panah dengan tangan lainnya. Sang gadis surgawi dengan sigap mengeluarkan 2 anak panah, meletakkannya di atas teratai emas, dan berkata, jika berhasil, panah itu menjadi milikmu. Tidak seorang pun diperbolehkan mengingkari janji. Yao Qingyu sangat gembira dan segera mulai membacakan sutra kelahiran kembali dengan hikmat. Dia menggenggam kedua tangannya, cahaya Buddha memancar dari tubuhnya, dan melafalkan kitab suci dalam hati dengan bibir sedikit terbuka. Sekalipun orang biasa memperoleh kitab suci ini dan membacanya, hal itu tidak akan berpengaruh. Hanya dengan memahami dan mengerti sepenuhnya barulah seseorang dapat membangkitkan semangat Buddha kuno yang tersembunyi di dalam kitab suci. Namun kemudian, aksara Sansekerta yang halus dan terlihat jelas keluar dari mulutnya. Mereka mendarat di bunga teratai emas berpetal 9, seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya, melayang turun dengan lembut dan memancarkan cahaya Buddhis yang tenang. 1, 2, 3. Setelah seluruh sutra kelahiran kembali, ditempelkan pada teratai emas berpetal 9 dengan 1000 aksara Sansekerta. Jin Lian tampaknya telah dimanfaatkan. Di tengah tempat duduk teratai, 18 lubang teratai yang tertutup perlahan terbuka. Seberkas energi misterius berwarna 9 warna melesat keluar darinya. Inilah tepatnya keutamaan yang dijelaskan dalam legenda. Ini adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh surga untuk memohon perlindungan bagi surga dan bumi serta melindungi semua makhluk hidup. Sang Maha Pencipta, yang menderita 5 tanda kerusakan, berkeinginan untuk melepaskan diri dari belenggu tahap jiwa yang baru lahir dan mencapai alam kesucian. Seseorang perlu mengumpulkan pahala. Namun, hal itu terlalu sulit untuk dikumpulkan. Tanpa bencana besar, bahkan para makhluk tertinggi pun akan kesulitan melakukan tindakan besar untuk melindungi semua makhluk hidup dan dengan demikian memperoleh pahala. Makhluk agung muda seperti perawan surgawi agung, dengan pengalaman terbatas, memiliki peluang yang lebih kecil lagi. Oleh karena itu, kita hanya bisa mengandalkan kemampuan orang lain. Dengan mengibaskan lengan bajunya, Yao Qingyu mengirimkan secercah pahala ini ke arah Dewi Surgawi Agung. Ambillah. Kemudian, dengan tegas ia menyimpan teratai emas 9 daun dan anak panah itu. Mereka bahkan tidak akan memberikan sedikit pun lebih banyak.